abang-abangku, pencinta manhwa Muri Manga. Dan ini dari beberapa manhwa yang udah gue baca. Walau ya banyak banget dari banyaknya manhwa. Dan ini beberapa dari gua yang bagus buat dibaca. Oke, gak bisa banyak bacot lagi. Yang pertama, Merciless. Nyeritain si MC kita seorang tentara khusus yang ditangkap oleh tentara Korea. Dan itu adalah tugas terakhir si MC untuk disuruh menghabisi tentara Korea. Dan sesudah dia ingin menjadi normal dikarenakan gugurnya semua anggotanya di misi itu. Dan mulailah dia menjadi normal, mengambil kerja kuli, angkat semen, gali tanah. Dengan kekuatannya dia melakukan semuanya sendiri. Hingga dia bertemu wanita yang buat dia tertarik. Dan dia sampai setiap hari pergi ke bank hanya untuk nyetorin uangnya 5.000-an per hari. Oh my god! Wow! Tak lama dia didatengin oleh junior tentaranya yang ingin memberi dia pekerjaan untuk membantai satu geng dengan imbalan 50 juta won. Dan dia tertarik dan menerima pekerjaan tersebut. Dan dia membantai gengnya hanya dalam 4 jam. Karena dia ingin langsung ke bank. Sampai tak lama dia merasakan tangannya retak dikarenakan pertarungan tadi. Dan membuat dia tidak bisa pakai tangannya untuk jangka 1 bulan. Dan sesudah itu dia minum hingga mabuk. Sampai dia tanpa sadar dia tertidur di kursi taman. Dan mobil pembawa orang-orang gila datang. Hingga tanpa sadar dia dibawa karena mereka berpikir dia orang gila untuk memberi fasilitas kesejahteraan. Dan dengan tanpa sadar si MC tempat itu adalah tempat produksi jual organ manusia. Dengan cara mereka membawa semua manusia-manusia gila di jalan. Jadi dengan tangannya yang digips ini, bisakah dia berhasil keluar? Ini rekomend banget. 2. Manhwa komedi. A million subgym influencer becomes a webtoon loser. Di dunia penuh dengan monster ini, warna aura itu menunjukkan rank kekuatan lo. Dan artis wanita ini adalah rank tingkat A. Tapi dia nggak bisa menggunakan skillnya karena terlalu maju. Jadi dia hanya mengemban mimpinya lewat artis. Di jalan bertemulah seekor kucing dan tertera nama kucing tersebut. Dan dia pun pergi untuk mengambilkan kucing tersebut. Tanpa sadar sedang latihan gym. Dengan cekatan disambut oleh instruktur latihan gym tersebut. Kenapa sih harus full macam gini? Bilang hanya ingin mengembalikan kucing si wanita ke makam marketing. Dan dipaksalah si wanita berlatih, disuruh squat, deadlift, bench press. Pemaksaan member gym fix. Dan tiba-tiba alarm monster itu membuat si wanita gugup karena masa lalunya. Dengan terpaksa dia pun pergi ke monster untuk melawan monster tersebut. Bentar, ini monster kenapa pakai celana macan sih? Pakai nama aja banyak ini. Dan si wanita pun tertegun dan terpaksa untuk menyelamatkan si anak kecil tersebut. Dan tiba-tiba om macan datang memukul si Betty. Dan wanita pikir dia adalah rank, padahal penduduk biasa. Dipukulilah si om sama si Betty. Dan disitulah muncul kekuatan si wanita yang dulu dia gak bisa gunain. Bentar, ini macannya serem yuk. Dan begitulah si om bangkit dan menampak senjatanya. Senjatanya Capek ah. Dan dihabisilah si Betty oleh si om. Dan di saat sudah beres, wartawan pun datang. Lo tahu dia ngapain ke wartawan? Boxer macannya. 3. Manhwa komedi lagi. There are no bad heroes in this world. Bercerita seorang atlet MMA, Hyun Seok, petarung terbaik selama 2 tahun, memiliki pertandingan yang belum kalah sampai dia pensiun dari MMA. Dan di saat itu ia baru pensiunan dan dia malah tertabrak oleh truk saat mau nyebrang. Baru juga anjir pensiun. Dan di saat jadi ruh yang dia pikirin bukan hidupnya, tapi uangnya anjir yang dia kumpulin untuk nikmatin masa pensiunannya. Blok emang. Dan setelah beberapa lama dia didatengin oleh malaikat. Dia langsung diberi pilihan untuk tetap mati apa menjadi pahlawan dunia lain dan wanita akan berlari-lari kepada Hyun Seok biasa aja mendengarnya, tidak tertarik karena ya capek cowok kerja lama-lama nggak pensiun. Sampai si malaikat bercerita kalau jadi pahlawan bakal cewek-cewek nyemperin kamu kepadanya sampai cewek-cewek ngajak nikah kamu. Blok marketingnya. Dan di saat itulah malaikat lihat si Hyun Seok, dia menyerah dan bilang mati aja lah. Dan si Hyun Seok pun cepat-cepat menyetujui jadi pahlawan dan hidupkan kembalilah dia. Dan di saat itu dia berpikir kepala desa membawa wanita cantik datang. Dia malah dibangunin sama sapi anggota Raja Iblis jir. Dan dimasukinlah dia di penjara tanpa sadar. Dia di dalam penjara rupanya yang ditipu malaikat wanita itu bukan dia doang. Ternyata udah ratusan orang. Dan semua mengaku mereka adalah pahlawan yang dipanggil. Dan mereka pun jadi budak lah dari anggota Raja Iblis. Berpikir bakal enak ternyata malah enak. 4. Manhwa action yang alurnya jarang banget. The Zenith. Jadi manhwa ini bercerita tentang seorang pemuda yang terobsesi dengan pertarungan dan sampai disebut dia iblis gila. Dia disebut iblis gila karena dia sudah mencapai tingkatan seni bela diri legendaris yang memberikan dia keabadian. Jadi di saat ini si iblis gila ini menantang pemimpin terkuat di masa itu. Tapi karena dia sudah mencapai tingkatan abadi bela diri, dia gak bisa musnah walau mau dipotong berkali-kali pun. Dan dia memiliki skill untuk mengcopy skill orang lain. Dengan tingkatannya, dia sudah tidak bisa dikalahkan. Pemimpin-pemimpin pun bersatu untuk menggunakan kekuatannya untuk menyegel dan 3.000
tahun kemudian. Tapi di kala itu semuanya sudah berbeda. Bukan zaman martial arts lagi, tapi zaman kekuatan kosmos. Dan semua alam semesta bersatu untuk menunjukkan kekuatan dengan pertarungan duel untuk menunjukkan tingkatan peradaban. Dan di kala itu, kalau peradaban terendah dari tingkatan itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa kalau disebutnya awakening lah, mirip kayak gitu, dan pengetahuannya minim. Dan kala itu bumi adalah paling terendah dari semua peradaban hingga hampir musnah karena ada penyakit yang gak bisa diobati. Bukan corona ya. Jadi setelah 3000 tahun itu si iblis gila bangun dari segelnya. Jadi 5 manhwa komedi Sun Jinwoo ganti profesi. How Catastrophic Necromancer Retires. Berawal peperangan besar di dunia lain, seorang Jinwook yang terisekai jadi necromancer yang sangat kuat selama 30 tahun, bahkan Raja Iblis hilang dalam sebentar. Jadi di saat udah beres melawan Raja Iblis, si Jinwook ini bisa pulang ke bumi dengan membawa stuk emas untuk menghabiskan masa pensiunannya di bumi. Karena dia sudah nguli 30 tahun jir disekai, jadi dia balik ke bumi pengen pensiunan. Dan baliklah dia ke bumi. Lo tahu pas dia cek berangkas gate-nya, emasnya yang dia simpen lama-lama di isekai nggak bakal bisa dibawa balik jir. Dan setelah dia frustasi, tiba-tiba dia merasakan ada mana gate muncul. Pas keluar tanpa sadar, bumi juga tiba-tiba bermunculan gate dan banyak awakening di mana-mana. Lo tahu dia dengan skill necromancer dia ngapain di bumi? Jadi Sun Jinwoo, lantai monster, jadi penguasa. Enggak jir, dia pakai kekuatannya malah buka bisnis jir, pakai necromancernya. Emang gila, dari buka jasa porter, upgrade angkutan porter, skeleton, sampai dia buka perusahaan sepatu baju, bilang semuanya pakai tengkorak necromancer dia. Pegawainya sama goblok. Sampai lu tahu bisnisnya gacor gila. Dan inilah beberapa yang menurut gua rekomen buat dibaca. Dan thanks ya udah nonton sampai akhir. Oke, makasih banget yang udah subscribe juga ya. Tapi kalau abang-abang lupa mau request manhwa apa murim apa manga, boleh di komen biar nanti gua bisa baca, dan kalau bagus bisa gua masukin ke updatean video rekomen selanjutnya. Gua dari channel Meroket Langit. See you next video. Dadah.